3. Halo. Kami dari podcast Ceria mempersembahkan podcast mengenai penerapan teknologi dalam pembelajaran di masa depan. Check it out. Halo, selamat datang di podcast Ceria. Bersama saya, Meha Dianti sebagai moderator dan narasumber Saya Bersufiana Darwati sebagai narasumber. Nah, di malam hari yang syahdu hujan dingin ini kita akan berbincang-bincang mengenai pendidikan di masa depan. Nah, tapi yang kita angkat adalah penerapan teknologi dalam pembelajaran. Langsung saja, Mbak Novi. Yang pertama, kan di Indonesia ini banyak orang yang mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia ini sangat jauh tertinggal dengan pendidikan di luar negeri. Bagaimana pendapat Anda? Kalau menurut pendapat aku, kan namanya juga Indonesia itu kan untuk akses pembelajaran itu kan sangat kurang ya. Terutama untuk sarana akses pembelajaran itu kan sangat kurang. Jadi menurut pendapat aku tuh mungkin ya di daerah-daerah terpencil itu yang pastinya, karena kan kalau saya sendiri kan di perkotaan, kalau ada di daerah-daerah terpencil itu tuh aksesnya kurang, bahkan kurikulumnya itu belum terlaksana dengan baik juga, terus akses pembelajarannya juga sangat kurang. Jadinya kalau dihitungkan aku sebenarnya sudah mencukupi dari pembelajaran itu sendiri. Ya berarti di tempatnya Mbak Novi ini sudah sangat lengkap, sudah maju. Nah, namun kan tadi Mbak Novi menyebutkan bahwa beberapa daerah aksesnya kurang. Nah, itu apa penyebabnya yang menyebabkan beberapa daerah aksesnya kurang dan bagaimana solusinya? Kalau dari saya sendiri mungkin guru-guru itu memberikan mungkin kayak seperti saran gitu ya kepada pemerintah agar pemerintah itu membantu untuk akses pembelajaran itu dapat lebih mudah lagi gitu, dapat terlaksana juga dengan baik itu pastinya. Gitu. Oke. Nah, di era abad 21 ini tentunya kita tidak terlepas dari teknologi dan siswa-siswa tentunya juga tidak terlepas. Bahkan banyak guru yang sekarang sudah beralih dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran online atau menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Oke. Lalu bagaimana menyeimbangkan teknologi dengan tatap muka sehingga siswa itu tidak kecanduan dan membuat teknologi itu sebagai alat bantu? Itu dari peran guru juga sih ya menurut aku, karena guru itu seharusnya memberikan pembelajaran atau memberikan materi itu secara langsung gitu. Misalnya di kelas gitu, ya itu guru ya sebagai peran guru gitu, jadi kayak gurunya itu yang ngajarnya dengan pengajarnya tuh dengan baik gitu. Jadi sebenarnya bisa pakai teknologi juga tapi dibagi-bagi gitu loh. Jadi misalkan dari guru tersebut itu tuh memberikan materinya dari guru itu, jadi nggak harus juga pakai teknologi. Jadi guru teknologi itu hanya buat membantu saja. Oke, berarti teknologi ini sebagai alat yang membantu dan tidak menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Lalu kemudian teori pembelajaran seperti apa yang akhirnya besok akan diterapkan di pembelajaran di masa depan? Karena dengan sekarang kita sudah melihat bahwa banyak teknologi yang sudah berkembang, jadi menurut Mbak Novi sendiri masa depan itu akan menggunakan teori belajar seperti apa yang cocok untuk siswa dan guru sehingga tuh tidak terkena. Teori belajar itu ya, kalau menurut aku itu menggunakan teori kognitivisme, yang dimana itu menghubungkan antara teknologi dan proses pembelajaran. Karena kan teknologi juga di zaman sekarang ini kan sudah semakin canggih ya. Terus jadi teknologi juga bisa dimanfaatkan sebagai kita juga dapat belajar juga gitu. Terus tadi yang contohnya itu seperti kayak kita pakai e-book atau enggak video pembelajaran, terus dan yang lainnya pasti itu masih banyak lagi gitu. Jadi kayak menggabungkan satu dengan yang lain untuk saling melengkapi. Iya. Ya aku dan dia, aduh. Oke, jadi setelah kita mempelajari, kita berbincang-bincang mengenai peran teknologi di masa depan yang sangat berpengaruh, memiliki esensial yang sangat tinggi. Nah, sekian sesi pada kali ini, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Halo, selamat sore, kembali lagi bersama saya Meha Dianti. Saya ditemani dengan saya Franciscus Al dari Manganggan Beranda. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai peran teknologi dalam pembelajaran di masa depan. Nah, menurut Mas Angga sendiri, apa peran kecerdasan buatan atau AI dalam pembelajaran di masa depan? Pertama, saya ingin menegaskan bahwa pendidikan di masa depan pasti tidak terlepas dengan yang namanya kecerdasan buatan atau AI. Di era sekarang ini saja kita sudah pasti setiap hari menggunakan AI di pembelajaran ya. Saya sendiri memiliki pengalaman ya. Saya kan ini sebagai mahasiswa dan sekarang juga masih menempuh studi. Contohnya itu ketika saya belajar mengenai sumber belajar digital, di mana di situ saya dapat memperoleh nih informasi-informasi apa saja yang diberikan dosen kepada saya. Akan tetapi ada di satu sisi saya itu pasti selalu penasaran
atau saya ini memiliki perasaan ingin menggali informasi itu secara detail. Nah, salah satu caranya itu dengan saya menggunakan AI ini sendiri. Jadi saya dapat memanfaatkan nih sumber-sumber di luar apa yang sudah diajarkan dosen saya kepada saya. Oke, sangat menjadi suatu kepentingan, suatu kebermanfaat dalam mempelajari pembelajaran ketika menggunakan kecerdasan buatan. Oke, selanjutnya bagaimana sebagai seorang pendidik atau pengajar itu memberikan suatu fasilitas kepada siswa dalam menggunakan kecerdasan buatan. Namun kecerdasan buatan ini agar tidak disalahgunakan oleh siswa. Baik, jadi kita itu sah-sah saja bila kita ingin menggunakan AI itu atau kecerdasan buatan itu. Akan tetapi kita juga harus ingat bahwa penggunaan AI itu tidak semata-mata digunakan secara tidak bertanggung jawab ya. Ini saya perlu tegaskan karena saya pun besok akan menjadi seorang calon pendidik sebagai guru ya. Jadi saya harus menanamkan nilai-nilai kepada murid-murid saya, salah satunya tentang bagaimana bijak menggunakan AI ini. Nah, metode yang saya akan terapkan itu ketika saya memberikan, misalnya ya, saya memberikan sebuah soal kepada murid saya, kemudian tugas itu akan dikerjakan di rumah, kemudian besoknya akan dikumpulkan kepada saya. Nah, jadi saya bisa mengecek nih apa sih yang sudah ditulis oleh siswa saya. Nah, berdasarkan hasil yang sudah ditulis oleh siswa saya dapat mengetahui, oh si anak ini apakah dia itu benar-benar dalam menjawab pertanyaan itu apakah benar-benar asli menggunakan pemikiran dia sendiri atau dia menggunakan AI. Nah, di situ akan terlihat bagaimana bentuk tanggung jawab sebagai seorang siswa dalam proses belajar ya khususnya. Apakah dia ini ketika saya besok ini mengajar, apakah dia itu benar-benar paham atau tidak ketika saya memberikan materi di kelas, salah satunya itu. Berarti sebagai seorang guru itu harus selektif untuk membedakan antara siswa yang benar-benar asli dari pemikirannya dan menggunakan teknologi. Dan menurut Mas Angga sendiri, 10 tahun ke depan pembelajaran itu akan seperti apa? Kalau menurut saya ya, 10 tahun yang akan kita hadapi pendidikan, di dunia pendidikan itu sendiri pastinya banyak kelas yang sudah menggunakan teknologi digital itu sendiri. Jadi kalau sekarang nih kita masih sedikit menggunakan cara tradisional, yaitu dengan misalnya buku paket secara fisik ya dicetak menggunakan kertas, akan tetapi di 10 tahun ke depan kita pasti akan mengalami sebuah transisi. Nah, pada saat itu kita sudah tidak menggunakan buku paket secara fisik lagi, akan tetapi menggunakan seperti e-book. Kemudian perpustakaan pun sekarang masih banyak ya di badan-badan lembaga pemerintah. Namun 10 tahun ke depan menurut pandangan saya sendiri pastinya perpustakaan itu juga mungkin akan menyeluruh itu secara daring saja. Jadi kita bisa mencari buku tanpa harus datang ke perpustakaan. Oke, berarti 10 tahun yang akan datang itu akan pembelajaran itu serba teknologi, serba digital. Nah, bagaimana tantangan yang akan terjadi selain guru selektif, kemudian tantangan peralihan dari buku yang fisik kemudian menjadi buku digital. Selain itu tantangan dalam dunia pendidikan nanti dalam menggunakan teknologi. Kalau kita berbicara tantangan ke depan dalam mengajarkan kepada siswa kita, itu kan kita harus paham dulu, kita harus memiliki kekuatan akan literasi digital. Karena begini, sebagai guru di masa depan ataupun sekarang kita itu harus sudah memiliki kemampuan atau keahlian dalam mengoperasikan berbagai teknologi digital. Misalnya itu aplikasi-aplikasi, itu pasti. Karena jika kita tidak memiliki fondasi yang kuat akan literasi digital, bagaimana kita akan mengajarkan kalau kita sendiri pun dalam mengintegrasikan saja belum sepenuhnya itu paham, atau dalam implementasinya itu masih bisa dikatakan gagal seperti itu. Jadi apa yang kita sudah rancang itu akan sia-sia karena kita tidak melek nih akan teknologi. Kita sebagai guru, terutama saya juga besok sebagai calon pendidik juga harus mulai dari saat ini juga mulai
belajar bagaimana sih cara menggunakan teknologi agar saya dapat mendesain atau merancang suatu pembelajaran yang membuat siswa ini tidak bosan dan sangat relevan di masa yang akan datang. Oke, berarti selain ada tantangan juga ada solusi, di mana guru juga harus mau belajar agar tidak hanya siswa yang maju, namun guru juga dapat mengimbangi sehingga tidak monoton dan menciptakan pembelajaran yang interaktif. Oke, nah tidak terasa kita akan mengakhiri podcast pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Sekian Sekian. podcast persembahan dari kami, podcast ceria pamit undur diri. Bye.